Shalom saudara sekalian, selamat siang, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali. Sungguh kita senang dengan udara yang cerah, udara yang indah, cuaca, semuanya kita merasa gembira sekali. Kali ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri tema belajar taat kepada Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 28. Kalau sudah temukan, saya akan bacakan untuk kita mulai dari ayat 22. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Terakhir, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih kami boleh datang kepadamu hari ini. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tapi karena kami tahu ini merupakan rencana Tuhan. Kami datang tempat ini, bukan kebetulan. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami tetap ingat kalau ada teman-teman kami yang berhalangan hari ini. Bagaimanapun keadaan mereka, kalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Padahal supaya pada minggu-minggu datang kami boleh berkumpul kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, tema yang kita mau renungkan belajar taat pada perintah Tuhan. Dan yang akan kita pelajari hari ini berhubungan dengan seorang tokoh yang bernama Yehezkiel. Jarang-jarang kita dengar ya, Yehezkiel. Di dalam Alkitab ada dibagi dua, nabi yang besar dan juga nabi kecil. Artinya bukan berarti nabinya itu bertubuh besar atau hebat, bukan. Tapi nabi besar itu artinya bukunya itu lebih tebal. Yang kecil bukunya itu lebih tipis. Jadi ada nabi besar, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, buka halaman petunjuknya itu tentang kitab nabi-nabi, maka Yehezkiel ini termasuk nabi besar. Karena bukunya tebal, banyak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita jarang mempelajari siapa dia? Jarang kita dengar. Kalau perjanjian baru kita dengar nama Paulus, perjanjian lama kita dengar nama Daud. Ya kan? Ayub sering dikhotbahkan.
Tapi siapa Yehezkiel? Kita mulai dari pasal 1. Hari ini kita buka Alkitab, ada banyak sedikit ya. Yehezkiel 1 ayat 1. Saya bacakan. Nanti yang lain saudara tinggal ikut saja. Dikatakan pada tahun ke-30 bulan keempat. Jadi bulan keempatnya orang kalender orang Israel itu namanya Tammuz. Itu dimulai dari bulan Nisan, ada bulan Iyar, bulan Siwan, nanti kalau pernah dengar namanya bulan Kesliu dan sebagainya. Maka bulan keempat mereka itu Tammuz. Maka dikatakan di sini tanggal 5. Jadi begitu jelas sekali sejarahnya. Ketika Yehezkiel bersama-sama dari buangan berada di tepi sungai Kebar. Terbukalah satu penglihatan tentang Allah. Dan pada tanggal 5 sesudah Yoyakim dibuang, dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel itu, anak Busi. Jadi nama bapaknya Busi, di negeri orang Kasdim tepi sungai Kedar. Dan di sana Tuhan meliputi dia. Lalu dilanjutkan dengan Yehezkiel melihat berbagai penglihatan. Dan ada suara dari langit yang berkata kepadanya, sampai akhirnya dia bersujud. Kalau kita lompat lagi, Yehezkiel pasal 2 ayat 2, firman Tuhan berkata kepadaku, kata Yehezkiel, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa pemberontak yang melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan beginilah kepada mereka. Nanti apa yang akan disampaikan kita akan lihat lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ada seorang imam namanya Yehezkiel. Tuhan panggil dia untuk melayani orang-orang yang apa? Pemberontak. Tuhan tidak sembunyi-sembunyikan ciri-ciri khasnya. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang melawan Tuhan. Jadi Yehezkiel disuruh ke sana. Saya membayangkan kalau saya sebagai seorang pendeta diminta melayani ke satu gereja, diberitahukan, ingat jemaatnya ini pemberontak, jemaatnya ini apa? Suka melawan, jemaatnya ini apa? Keras kepala. Bagaimana? Tentu kita banyak pikiran. Mungkin konteks yang lebih dekat pada kita adalah Bapak Ibu mau kerja sekarang, mau melamar pekerjaan, sudah dapat ini, di interview, dikasih tahu, engkau akan kerja menghadapi penjahat, nakal anaknya, neneknya cerewet, suka pukul, ya, suka ngomong kotor dan sebagainya. Wah, tentunya kita pikir berulang kali gitu. Mau pergi atau tidak, berpikir-pikir ulang. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, apa yang dilakukan oleh Yehezkiel? Yehezkiel diminta oleh Tuhan Allah ke tempat orang-orang demikian, orang-orang pemberontak. Jadi nggak gampang apa yang mau dikerjakan oleh Yehezkiel. Dan itu bukan orang lain loh. Itu orang Israel, bangsanya sendiri. Berontak. Di dalam perjanjian baru, firman Tuhan katakan bahwa seorang hamba Tuhan atau ya hamba Allah gitu, kalau kembali ke negeri sendiri itu tidak dihargai. Ya, jadi maka di sini katakan Yehezkiel diminta untuk kembali melayani orang-orang sendiri. Tentunya bertambah dianggap remeh, saudara. Tetapi ayat kelima firman Tuhan berkata,
dan baiklah mereka mendengar atau tidak. Dikatakan mereka mendengar atau tidak. Dan sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi diutus firman Allah, katakan mereka mau dengar atau tidak, terserah mereka. Yang penting kamu harus pergi menyampaikannya. Ayat ke-6 dikatakan, dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengar kata-katanya. Biarpun engkau di tengah onak duri dan engkau tinggal dekat kalajengking, ngeri ya. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Digambarkan bahwa betapa sulitnya Yehezkiel akan bekerja, akan melayani, akan memimpin bangsa yang begitu jahat, begitu nakal. Seperti onak duri. Berarti sakit ya. Bukan berarti benar-benar si Yehezkiel keinjak duri, bukan. Tapi mungkin dia akan mengalami sakit seperti onak duri, tertusuk hatinya menghadapi orang ini. Dekat dengan kalajengking, tempat yang mengerikan, yang menakutkan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan jangan gentar. Gak usah takut. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sekali lagi, baik mereka dengar atau tidak. Sebab mereka adalah pemberontak. Nah, ini pesan daripada Allah kepada Yehezkiel. Engkau akan pergi kepada pemberontak, orang yang nakal, orang yang lawan, akan membuat engkau seperti onak duri, membuat engkau sakit. Mereka dengar atau tidak, terserah. Yang penting engkau sampaikan. Oh, bukan pekerjaan yang menyenangkan tentunya. Ayat ke-8 dikatakan, dan engkau anak manusia, dengarlah yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Jadi disuruh jangan engkau melawan mereka, gak apa-apa. Tapi buka mulutmu, aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur, kata Yehezkiel. Dan sesungguhnya dipegang sebuah gulungan kitab. Jadi Tuhan Allah memberikan gulungan kitab kepada Yehezkiel. Dan dia makan. Artinya dia menerima firman Tuhan itu. Hai anak manusia, pergilah temui kaum Israel. Karena mereka bukan bangsa asing. Mereka adalah kaummu. Lukas 4:24 bunyinya demikian. Aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan Yehezkiel ini diminta untuk memimpin, melayani orang-orang yang gablek lah, dablek ya, orang-orang yang nakal, orang yang jahat. Dan di pasal 3 ayat 16 kalau kita lompat lagi dikatakan bahwa Yehezkiel itu menjadi penjaga Israel. Kalau mereka menyimpang, sudah pasti mereka banyak menyimpang, maka tugas daripada Yehezkiel menasehati. Kalau sudah ditegur dan mereka tidak bertobat, maka mereka akan mati dalam kesalahannya. Namun, kalau mereka tidak diperingati, tidak ditegur, maka pertanggungjawabannya kepada Yehezkiel. Mengerikan ya. Jadi Yehezkiel punya tugas, dia harus ngomong, harus menegur, harus menyampaikan, menasehati kalau orang Israel berbuat salah. Dan kalau mereka tidak mau mendengar dan mereka mati, mereka celaka, maka ya udah. Tetapi akan menyelamatkan Yehezkiel dari kematian. Karena dia sudah ngomong.
Kalau saya tarik kepada hari ini, kita bagaimana, saudara? Kita ini sebagai anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kemudian masing-masing, bukan hanya hamba Tuhan ya, punya tugas yang sama. Ada amanat agung, pergilah ke seluruh dunia mengabarkan firman Tuhan. Itu tugas kita. Lalu kalau kita melihat ada orang-orang yang masih belum bertobat, kita diamkan saja, maka firman Tuhan seperti ini katakan, hukumannya akan kepada orang yang mesti bertugas itu. Kalau kita sudah sampaikan kepada orang itu, mereka tidak bertobat, ya gak masalah. Yang dihukum mereka, kita ini terbebas dari hukuman itu. Nah, rupanya tugas ini merupakan tugas yang berat buat kita semua, termasuk juga Yehezkiel. Sekarang kita melihat ayat yang kita baca tadi, Yehezkiel 36. Tadi kita sudah singgung bahwasanya orang Israel itu mereka pemberontak, mereka melawan, bahkan bukan hanya sekadar melawan, tapi mereka menajiskan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan Allah. Apa yang mereka lakukan, mereka mempermalukan Tuhan Allah. Sehingga di dalam pasal 36 dikatakan ada pembaharuan, reformasi. Dan dimulai daripada ayat 22 tadi yang kita baca, saya akan mengajak kita perhatikan kembali ayat ke-22. Oleh karena itu, ya, katakanlah kepada orang Israel begini, bukan karena kamu aku bertindak. Jadi sekali lagi, bukan karena orang-orang Israel itu sudah bertobat ataupun mereka berbalik bertindak, bukan. Tetapi karena namaku dinajiskan di tengah-tengah bangsa, aku mau kuduskan, kata Allah, namaku kembali. Ayat selanjutnya dikatakan bangsa-bangsa yang menajiskan di tengah-tengah mereka, diulang sampai 3 kali. Kalian menajiskan. Aku akan membuatnya dikuduskan kembali. Saudara, Tuhan Allah memakai Yehezkiel seperti demikian. Kuncinya adalah Yehezkiel sebagai nabi, dia itu taat. Dia itu setia. Walaupun ada kesulitan yang dihadapi, dia tetap setia. Yang menjadi pertanyaan, kita sebagai anak Tuhan, percaya kepada Dia, menerima anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu apakah kita berdiam diri habis? Seorang pengikut Kristus ada 3 tahap. Pertama, dia percaya, ya, percaya, believe kan ya, percaya. Pada awalnya kita percaya kepada Tuhan. Ada orang menyampaikan firman Tuhan, kita percaya, kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu kita mau setia kepada Dia. Kemudian yang kedua, sesudah percaya, yang kedua adalah menjadi becoming disciple, ya, menjadi murid. Murid itu belajar. Murid itu mau mengerti, mau diajari. Murid itu mau duduk baik untuk mendengar. Dia bukan hanya sekedar tunduk-tunduk kepala,
kadang tunduk kepala kita pikir orang mengiyakan kan ya. Tapi ternyata mungkin ngantuk gitu ya, bisa jadi gitu ya, tunduk kepala gitu ya. Ya, dengar gak? Dengar, tapi sudah paham? Paham gitu ya, tapi ngantuk gitu ya. Saya tahu jam kita itu kita menikmati di Coniston, udaranya dingin. Ya, kadang angin sepoi-sepoi membuat kita juga bisa sepoi-sepoi ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, tapi becoming disciple itu dia harus duduk. Dia harus mendengar, memperhatikan apa yang Yesus ajarkan. Itu sudah tahap kedua. Tahap pertama tadi becoming believer, percaya. Yang kedua disciple. Yang ketiga menjadi seorang yang melakukan kehendaknya. Jadi dia bukan hanya percaya, dia bukan hanya menjadi murid, tapi dia juga mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah seorang pengikut Kristus. Dan Yehezkiel lulus. Dia percaya bahwa Allah yang mengutus dia, Allah yang memelihara dia, dia sungguh-sungguh belajar apa yang Tuhan ajarkan, berbagai perintah, berbagai nasihat dia dengar. Dia bagaimana belajar menghadapi orang yang sulit, orang yang bandel, orang yang nakal. Itu sebabnya saudara, Bapak Ibu sekalian, di seminari kita belajar psikologi. Bagaimana menghadapi orang yang sulit. Kita manusia ini punya sisi kesulitan yang tersembunyi kan ya. Gak semua orang bisa akur dengan orang lain. Seperti saya mungkin gak bisa akur dengan orang-orang yang tanda kutip yang menghina aku misalnya gitu. Ya gak bisa gitu. Kita mana bisa begitu. Dan kita bisa tahu kalau orang itu tidak senang pada kita. Satu kali saya bertemu dengan seorang dokter tulang waktu itu ya, di sebuah hotel. Ibu Susan juga ikut gitu ya. Lalu di dalam pertemuan itu ada satu orang yang tanda kutip dia terkenal, orang kaya lah, orang hebat. Tapi sikapnya acuh tak acuh pada kita. Kita tahu, oh orang ini dia itu tidak bisa bergaul dengan kita. Tapi ada orang yang sebaliknya, kalau misalnya saya membantu orang, saya menolong orang, mestinya kan orang itu baik-baik pada kita kan ya. Saya lupa tahun berapa ketika ada jemaat, dia titip saya barang, saya bawa sampai ke Medan. Waktu itu masih kita rame-rame pulang sama anak-anak, nginap di rumah mertua, waktu itu mertua masih ada. Lalu orang itu datang mengambil titipan barang itu. Waduh, jerit-jerit di depan pintu kayak bos begitu. Padahal kita dititip, gak dibayar apa-apa, dititip, diminta tolong titip. Mestinya kan dia bilang kamsia sama saya gitu. Dalam hati saya jengkel juga orang dia. Sok-sok apa dia ya? Nah, ada orang yang seperti demikian. Saya bayangkan Yehezkiel menghadapi orang-orang yang demikian. Orang-orang yang sulit, orang-orang yang menganggap remeh dia. Tapi dia bisa lewati semuanya. Sampai apa? Sampai Tuhan tahu dia sudah lulus. Maka di sini dikatakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa ini, mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhala aku akan mentahirkan kamu. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu akan diberikan hati yang baru kalau mereka taat, dan roh yang baru dalam batinmu.
Aku akan menjauhkan dari tubuhmu, dari hati yang keras, tegar tengkuk, keras kepala, kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah begitu sayangnya Tuhan Allah kepada umatnya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Ada roh Tuhan dicurahkan, membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Tuhan begitu sayang kepada umatnya, yang melalui Yehezkiel, nabi yang setia, yang taat itu melayani mereka. Sampai mereka itu, kalau mereka itu kembali ke jalan Tuhan, mau taat kepada Tuhan, mereka akan diubah hatinya yang keras menjadi lembut, menjadi dari hati yang bandel, yang suka melawan, menjadi hati yang taat dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Itulah firman Tuhan, hati yang taat. Sekarang kita kembali kepada kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Merenungkan kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan Allah telah membimbing kita, menolong kita, mengajar kita, memimpin kita, mengasihi kita, dan memberikan apa yang terbaik buat kita. Maka masihkah hati kita itu berkeras? Masihkah kita tidak mau taat? Kita sering kali mendengar, kita sering kali membaca, berulang-ulang kita mendengarkan puji-pujian Kristen. Berulang-ulang kali kita dengarkan firman Tuhan. Zaman sekarang gampang. Melalui iPad bisa, iPhone, telepon bisa, HP bisa, laptop bisa, baca bisa, nonton juga bisa. Firman Tuhan banyak kita dengar berulang-ulang. Kita putar berulang-ulang. Belum lagi Alkitab kita punya sendiri. Mungkin lebih daripada satu. Yang menjadi masalah adalah kita sudah mendengar, kita sudah membaca, berulang-ulang kita mendengar. Apakah kita seperti seorang murid mempraktekkannya dalam kehidupan kita? Itu tuntutan daripada firman Tuhan. Supaya kita mau taat, maka kita harus praktekkan itu. Taat kepada firman Tuhan. Taat dan melakukannya. Taat dan menjalaninya. Taat itu juga bermacam-macam. Ada orang yang taat karena terpaksa. Dia karena bekerja dengan bos, dia terpaksa taat. Kenapa? Karena dia bekerja, terpaksa dia taat. Bisa kan ya? Terpaksa dia taat. Ada orang takut, maka dia taat. Seorang anak takut kepada orang tuanya, dia taat. Zaman sekarang mungkin orang tua takut pada anaknya, maka dia taat pada anaknya. Bisa jadi demikian. Takut menjadi taat. Tapi firman Tuhan, kalau kita perhatikan, Yehezkiel, benar dia takut pada Tuhan, bukan dalam arti takut karena Tuhan itu begitu ganasnya, bukan. Dia takut akan Tuhan karena dia begitu menghormati Tuhan, begitu mengasihi Tuhan. Maka dia mau ikuti apa yang Tuhan ajarkan, perintahkan kepada dia, panggilannya, dan dia mau taat selama-lamanya, sehingga dia itu setia. Saya sangat terhibur dengan bagian ini sebenarnya. Bahwa Tuhan Allah memanggil seorang nabinya tidak melihat seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya. Bandel-bandel semuanya kan ya. Semua itu pemberontak. Boleh dibilang kalau Yehezkiel itu pendeta, jemaatnya itu semua pemberontak itu. Nakal-nakal semuanya itu. Tapi dia harus lakukan itu. Tapi Tuhan katakan,
Yehezkiel itu bisa selesaikan semuanya karena apa? Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Karena dia tetap setia pada Tuhan. Saya mau di dalam kehidupan kita bukan hanya setia pada Tuhan waktu kita masih muda. Kita mau setia pada Tuhan sampai akhir riwayat hidup kita. Kita setia pada Tuhan. Dan itu harus kita pelihara. Harus kita sama-sama jaga. Supaya kalau ada godaan, supaya kalau ada cobaan, supaya kalau ada masalah, kita tetap setia pada Tuhan. Waktu kita keluar dari jalur Tuhan, cepat-cepat kita kembali. Supaya kita tetap setia kepada Dia. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak setia kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti apa? Seperti Yehezkiel. Demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sudah mati di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan kita. Mengasihi kita selama-lamanya. Dan kita juga harus mengasihi Dia selama-lamanya. Menunjukkan rasa setia kita, taat kita kepadanya selama-lamanya. Kalau mau bertumbuh seperti waktu kita kecil dikatakan baca kitab suci, doa setiap hari, apalagi agar kau bertumbuh, gitu ya. Baca kitab suci, doa setiap hari agar kau bertumbuh, gitu ya. Maka firman Tuhan ini katakan Yehezkiel itu membaca, bahkan harafiannya kalau mau secara harafiah itu dituliskan di sini, dia menelan firman Tuhan itu tiap hari membaca, tiap hari menerima sampai hidupnya itu ada firman Tuhan supaya kita bertumbuh dan makin hari makin setia, makin taat kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi pertolongan buat kita sekalian. Supaya kita juga tetap taat pada firman-Nya. Bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kadangkala kami menghadapi kesulitan, hampir-hampir kami bisa putus asa mengikut-Mu Tuhan. Ternyata hal ini salah. Yehezkiel mengalami bertubi-tubi kesulitan menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk, pemberontak, yang suka melawan, yang kurang ajar, bahkan menajiskan nama Tuhan. Tapi Yehezkiel boleh tetap setia, berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan, tetap setia, tidak pernah goyah sampai akhir riwayat hidupnya. Dia tetap taat. Tuhan, tolonglah kami Tuhan dalam segala sisi kehidupan kami. Hari demi hari kami lewati, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi seringkali kami Tuhan merasa tidak puas dalam hidup ini. Seringkali kami berontak. Seringkali kami mau pakai jalan sendiri. Seringkali kami hanya mau taat pada diri sendiri, bahkan taat pada nasihat teman bukan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena teman tidak lebih hebat daripada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.